Oke, di semester 2 ini, bab 1 kita akan mempelajari mengenai kemagnetan. Jadi kita bahas semua tentang magnet. Jadi kalau misalkan dia berbicara tentang kemagnetan, kita bahas dulu yang pertama itu mengenai sejarahnya. Sejarah magnet. Jadi kalau misalkan kita lihat sejarahnya, itu pertama kali ditemukan di tempat yang bernama Magnesia. Ya, di mana tempat tersebut saat ini dikenal atau berada di daerah Turki. Berada di daerah sekitar Turki. Ya, jadi dikenalnya itu sekarang disebut Turki. Oke. Pertama kali magnet ditemukan berupa benda yang dapat menarik logam di sekitarnya. Nah, di situ magnet yang ditemukan itu merupakan jenis magnet yaitu magnet alam. Jadi yang langsung ditemukan di alam. Gitu. Nah, selain ada magnet alam, itu ada juga selain magnet alam, ada juga magnet buatan yang tentunya dapat dibuat dengan beberapa cara. Nah, nanti kita bahas caranya apa aja. Ya, menggunakan bahan logam. Tapi bahan logam nggak sembarang bahan logam. Ada beberapa yang memang ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Kemudian yang menyebabkan, begini deh, tiap logam yang ditarik magnet memiliki namanya magnet elementer. Di mana magnet elementer itu adalah suatu elemen yang dapat menjadikan benda memiliki sifat magnet.
Gitu. Nah, perbedaannya ada yang memang logam atau benda yang sudah menjadi magnet, ada yang belum. Yang membedakan ya magnet elementer itu gitu loh. Jadi yang membedakan magnet elementer maksudnya gimana? Yang dimaksud berbedanya itu adalah arah magnet elementernya. Jadi kalau pada benda yang memang belum menjadi magnet, ini contoh misalkan magnet elementer, ya bagian-bagian kecil, nah itu arahnya masih ngacak. Nah ini contohnya seperti ini. Tentunya itu ya magnet elementernya sangat-sangat banyak ya, nggak cuma 1, 2 doang. Ya misalkan yang hitam ini kutub selatan, ya jadi magnet itu juga sama kayak baterai ya, ada kutub. Kalau baterai kita pakai positif negatif, tapi kalau ini ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini adalah susunan magnet elementer pada benda atau logam yang belum memiliki sifat magnet. Tuh. Nanti untuk yang benda yang sudah memiliki sifat magnet, tentunya elemen magnet elementernya udah berubah, udah nggak acak-acakan lagi, tapi sudah searah. Ya, karena udah nggak muat, silakan dicatat dulu. Sekali waktu ya 3 menit lah. Sambil mau ditanya, ada mau ditanyakan silakan kalau ada mau tanyain. Nah kalau udah nyatetnya bilang. Oke, atau gini anak-anak, mungkin saya jelasin dulu. Ini kan sambil di-record. Nanti kalau udah selesai, sampai materi yang memang hari ini saya mau bahas ya, rekamannya saya kirim ke grup, jadi kalian bisa nyatet tanpa ada batasan waktu. Secara kalian nggak terburu-buru. Gitu aja ya. Jadi, saya lanjutkan. Ini untuk susunan magnet elementer pada benda yang belum bersifat magnet. Oke, ini nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya melalui grup bisa.
Nah, ini untuk susunan magnet elementer pada benda yang sudah bermuatan magnet atau yang sudah bersifat magnet. Jadi arahnya misalkan udah dibikin searah. Ini nggak segede ini ya, sebenarnya nanti sangat kecil. Misalkan item itu misalkan selatan ya, berarti selatannya di kanan ya kanan semua. Artinya nanti di sini ujung yang sebelah kanan ini menjadi kutub selatan, yang sebelah kiri menjadi kutub utara. Nah, ini dia susunan magnet elementer pada benda yang bersifat magnet. Itu. Nah, tadi udah dijelasin ya bahwa kutub magnet ada dua, ya. Magnet itu terdiri atas dua kutub, yaitu utara dan selatan. Di mana nanti di situ untuk kutub selain si magnet benda atau misalkan kita sebutnya magnet batang lah. Nah, selain dari magnet batang, bumi juga mempunyai dua kutub, yaitu U dan S, utara dan selatan artinya. Nah, apa hubungan antara magnet batang dengan magnet bumi? Jadi, kalau misalkan kita perhatikan, nanti kutub utara pada magnet batang ya, magnet batang biasanya digunakan untuk kompas. Itu justru mengarah ke kutub selatan pada bumi. Jadi, hal ini tentunya ada kaitannya dengan tarik-menarik serta tolak-menolak. Kalau misalkan dia mau tarik-menarik, maka si kutub utara itu akan mengarah ke kutub selatan. Maka dia akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan sebaliknya, kutub selatan akan mengarah ke kutub utara kalau dia juga ingin tarik-menarik. Jadi kalau misalkan digambarkan, ini misalkan bumi. Nah, di situ ada ini namanya garis normal, sumbu normal. Nah, kita tahu bahwa misalkan di sini dia adalah kutub utara, yang ini dia kutub selatan. Kalau misalkan kita letakkan magnet batang atau kompas, maka yang terjadi adalah si kompas ini akan menunjuk ke sana nih. Gitu. Jadi yang ini misalkan
Si kompas yang atas ini kutub selatan, yang bawah kutub utaranya si kompas. Tapi dia arahnya tidak lurus dengan kutub utara dan kutub selatan. Ada namanya penyimpangan. Nah, sudut-sudut ini nih yang kecil. Nanti gambaran bisa dimodifikasi ya biar kelihatan jelas. Ini ada namanya sudut inklinasi. Sorry, ini adalah sudut deklinasi. Bentar. Kemudian nanti di situ ada juga, selain ada sudut inklinasi, nanti ada deklinasi, ada juga sudut inklinasi. Jadi pengertiannya, sudut deklinasi adalah kalau saya menyebutnya penyimpangan ya. Jadi penyimpangan antara kutub utara dan kutub selatan pada magnet batang dengan magnet bumi. Nah, dengan bumi deh. Dengan bumi. Itu adalah sudut deklinasi. Sedangkan ada lagi pengertiannya atau istilahnya itu namanya sudut inklinasi. Nah, sudut inklinasi adalah penyimpangan magnet batang pada bidang horizontal di permukaan bumi. Nah, ini sebenarnya agak sulit untuk memberikan penjelasan mengenai sudut inklinasi. Oke, kalau kalian lihat magnet, kompas terutama, kamu lihatnya jangan dari atas, tapi dari samping. Itu nanti dia kalau kamu lihat dari samping, ini sumbunya. Sumbu kompas. Dia nggak kayak gini, nggak lurus. Tapi agak ada miring begini. Si kompas itu. Nah, ini gambarnya agak susah nih. Nah, ini terhadap bidang horizontalnya. Pas kita ngeliatnya dari samping ya, ternyata dia agak miring, agak naik ke atas, dan agak yang satu naik ke atas, yang satu ke bawah. Ini namanya sudut inklinasi atau I. Seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah untuk kutub-kutub hubungan antara kutub magnet pada magnet batang terhadap bumi. Itu masuknya bisa juga masuk ke teori kemagnetan bumi kalau kalian yang punya bukunya, itu bisa dibaca di situ. Selanjutnya
Kita kan tahu bahwa tadi ada namanya bahan-bahan yang bisa ditarik, ada juga yang ditolak oleh magnet atau tidak ditarik oleh magnet. Nah, hal itu masuk ke subbab, yaitu tentang sifat bahan magnet. Jadi berdasarkan sifat-sifat magnet atau ada atau tidaknya sifat magnet pada suatu benda, bahan atau benda itu terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama itu bahan namanya ferromagnetik. Nah, bahan ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah, untuk bahan ini itu masih bisa ditarik, berarti jika dibuat magnet, dibuat menjadi magnet, itu akan lebih mudah atau lebih cepat ketika kita mau bikin menjadi magnet. Nah, bahan apa aja? Contohnya itu adalah yang sering keluar aja lah, besi, baja, kemudian ada kobalt, nikel. Nah, untuk besi sama baja itulah yang sering kita temukan. Kalau kobalt sama nikel mungkin agak sulit karena terbatas benda-benda yang menggunakan kobalt serta nikel. Yang kedua, ada bahan ferromagnetik. Yang kedua itu adalah paramagnetik. Nah, kalau paramagnetik adalah bahan yang dapat ditarik magnet, namun lemah. Jadi dia tarikannya lebih lemah. Oke, bahan ini jika dibuat menjadi magnet, itu akan lebih sulit dibandingkan ferromagnetik, dibanding bahan ferromagnetik. Nah, bahan apa aja itu? Contohnya itu adalah magnesium. Ada magnesium. Kemudian ada juga litium. Ada juga molybdenum. Nah, itu adalah bahan bersifat paramagnetik. Yang ketiga adalah bahan diamagnetik. Jadi kalau bahan diamagnetik itu adalah bahan Jadi kalau diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik
oleh magnet. Tentunya bahan ini dia juga nggak bisa dibuat magnet, tidak dapat dibuat menjadi magnet. Nah, contohnya itu adalah emas, perak, tembaga. Nah, ini yang sering kita temukan gitu loh, bahan-bahan ini. Seperti itu. Nah, tadi ada yang bisa dibuat magnet, ada yang nggak bisa. Nah, berarti kan kita bisa dong buat magnet. Bisa. Nah, selanjutnya kita ngebahas mengenai cara membuat magnet. Nah, di situ ada 3 cara. Yaitu, yang pertama, untuk membuat magnet ya. Untuk membuat magnet. Bisa tambahkan. Jadi kalau dilihat nanti ini kan bisa dibuat, berarti bisa juga dihilangkan. Bisa. Jadi kalau kamu ngilangin magnet ya nanti ada caranya lagi. Oke, untuk cara membuat magnet yang pertama itu bisa kalian gunakan dengan cara digosok dengan magnet lain. Jadi ketika kita punya besi, batang besi ya, kita mau bikin magnet, ya caranya tinggal digosok pakai magnet. Itu bisa gitu loh. Selanjutnya cara yang kedua, ya bentar. Oke, cara kedua itu dengan cara diinduksi. Induksi ini lebih dikenal dengan cara didekatkan dengan magnet. Dan yang terakhir bisa juga kita dengan cara dialiri arus listrik. Namun arus listriknya nggak bisa sembarangan, harus arus listrik searah, yaitu arus listrik DC. Nah, lawannya arus listrik searah ya arus listrik tidak searah atau bolak-balik, itu disebut AC. Kepanjangan DC adalah direct current, ya, direct ya, jadi searah aja. Kalau AC kepanjangannya adalah alternate current. Nah, balik lagi ke sini. Tujuan dengan ketiga cara ini, entah itu digosok, diinduksi ataupun dialiri arus listrik, itu untuk membuat magnet-magnet elementer menjadi searah. Jadi tujuan ketiga cara tersebut itu adalah untuk membuat magnet elementer menjadi searah. Gitu. Oke, jelasin yang pertama dengan cara digosok. Tentunya nanti itu juga selain cara itu juga kita bisa menentukan kutub yang terjadi pada suatu bendanya, pada benda yang dibuat menjadi magnet. Oke, cara pertama yang A, dengan cara digosok.
langkahnya, atau kita perlu bahan yang diperlukan antara lain logam dan magnet. Untuk langkahnya, yang pertama, ya langsung aja siapkan logam dan magnet. Yang kedua, gosokkan, langsung aja digosok magnet ke logam dengan catatan arah gosoknya itu harus searah. Baru nanti di situ kita menentukan kutub ya, kutub yang terbentuk antara lain mengikuti aturan sebagai berikut, yaitu yang pertama kali bersentuhan itu akan memiliki kutub yang sama. Bentar, error nih. Oke, misal di sini saya punya logam AB, belum jadi magnet. Kemudian ini saya mau gosok pakai magnet, seperti ini. Misalkan yang di sini dia kutub selatan, yang ini kutub utara. Terus saya kasih instruksi arah gini. Terus dibalikin lagi ke sini. Jadi kalau kayak gini, arah gosoknya dari ujung mana ke ujung mana nih? Arah gosok si magnetnya. Kan batangnya dari titik A ke titik A dan titik B. Kalau gambar seperti ini, berarti arah gosoknya dari mana ke mana? Yuk, ada yang bisa jawab? Tidur lagi, jangan-jangan semua. Coba, Siva. Ada Siva? Hadir nggak, Siva? Udah, kalian dengerin aja. Jadi kalau kayak gini, arah gosoknya itu dari dari B menuju A. Nah, karena ujung B pertama kali disentuh magnet, pertama kali disentuh magnet dengan kutub selatan, maka kesimpulannya, maka B akan menjadi kutub selatan, sedangkan A itu akan menjadi kutub utara. Sedangkan kalau misalkan gambarnya sama, ya gitu juga. Ini selatan, ini utara, ini A, ini B.
Tapi arahnya dibikin beda. Misalkan ini saya bikin kayak gini. Maka kesimpulannya nanti untuk arah gosoknya arah gosok magnet itu dari balikan, dia nyentuh pertama di A, berarti dari A ke B. Sehingga, nah dari situ kan kita tahu bahwa yang menyentuh pertama adalah batang yang ujung A, sehingga kutub si A itu menjadi kutub selatan, karena yang pertama kali itu nyentuh kutub selatan, sedangkan B itu adalah kutub utara. Nah itu untuk cara pertama, dengan cara digosok. Berikutnya, cara yang kedua, itu dengan cara diinduksi. Ini rangkaiannya untuk menginduksi dari suatu batang menjadi magnet. Ini penyangganya, ini batang penyangganya, tiang penyangganya. Nah, ini di sini misalkan di atas ini adalah suatu magnet, di mana yang atas kutub selatan, yang bawah kutub utara. Nah, tepat di sini dia nggak nempel ya, jadi ada dikasih jarak. Ini adalah satu batang, misalkan ini Peki. Ini mengikuti kaidah bahwa akan tarik menarik sama tolak menolak. Kalau misalkan si P dekatnya sama utara, maka P ini akan menjadi kutub sebaliknya, kutub selatan. Sedangkan Q itu akan menjadi kutub utara. Dan seterusnya, kalau di sini dikasih lagi, ya tinggal ikutin aja. Misalkan AB. Nanti di situ A-nya kan Q utara, berarti A-nya itu akan menjadi kutub selatan, B-nya akan menjadi kutub utara lagi. Cara kedua. Cara ketiga itu dengan cara dialiri arus listrik searah atau DC. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa sumber arus DC itu yang paling sering digunakan adalah bisa pakai aki dan baterai. Itu yang sering digunakan. Nah, untuk bahan yang perlukan, kita nggak perlu magnet di sini. Kita cuma butuh logam. Tentunya logam fero ya, feromagnet. Kemudian kita perlu tembaga dan sumber arus DC. Arus DC. Misal kita pakai baterai gitu aja lah. Ini misalkan logamnya. Nah, di situ untuk caranya itu tinggal kamu lilitkan logam, tentunya logam fero ya, dengan tembaga. Dengan kawat atau kabel tembaga. Kabelnya aja, jangan sama kalau di kabel listrik kan ada karetnya, jangan sama karetnya, cukup tembaganya. Jadi kalau kita punya kabel listrik di rumah yang nggak kepake, dikupas dulu, itu dalamnya tembaganya.
Jadi lilitkan logam dengan kawat tembaga. Lalu ujung tembaga masing-masing itu dihubungkan dengan, misalkan kita pakai baterai. Jadi misalkan ini ada suatu baterai, ya ini dihubungkan, ini kawat tembaganya saya pakai warna merah atau tembaga warna kuning ya. Ini tembaganya, kemudian taruh di sini, dia tembaganya ngelilit si logam. Misalkan lilitannya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Karena di listrik kemarin itu kan arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi nggak bisa nyebrang ke sana, itu nggak bisa. Jadi harus melalui jalanan. Ya, jalanan apa? Ya kawat tembaga itu, karena kita dihubungkannya dengan kawat. Jadi si arus itu pertama ngalir ke kiri, terus ke atas, terus masuk di belakang itu ke bawah, pas di depan dia ke atas lagi, ke atas, dan ke atas. Nah, untuk penentuan kutub ini P, ini Q misalkan, untuk penentuan kutub, itu dia akan mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi karena dia dengan aturan gini, kita seperti membentuk kalau kita mau ngomong oke gitu ya, oke. Ada ibu jari sama 4 jari lain. Nah, yang ditunjuk oleh ibu jari itu akan menunjukkan kutub utara, sedangkan 4 jari lain itu menunjukkan arah arus. Karena di sini arusnya ke atas, maka dia bentuknya kurang lebih seperti ini tangannya. Mana ya? Nah, ini saya nggak bisa gambar tangan yang begini. Ini ibu jari ya, ini jempol agak gede. Nah, ini dia jari telunjuk lain. Ada jari telunjuk, kelingking ya. Jadi kayak gimana ya? Nanti saya kasih gambar deh. Mana saya udah. Sebentar, tunggu sebentar. Nah, ini seperti ini. Ini adalah suatu penggambaran dari yang seperti tadi ya, sebenarnya sama kayak tadi. Dia arahnya ke atas. Nah, kita lihat ini ada
tangan kita harus terletakkan seperti ini, ya. Jadi bisa kamu lihat atau bisa kita lihat di situ bahwa ibu jarinya arahnya ke kiri, ya. Ini adalah jempol atau ibu jari. Nah, jempolnya ke kiri. Nah, ini 4 jari yang lain yang tadi saya bilang, itu dia arahnya ke atas tuh. Mengikuti si arusnya dari positif ke negatif ke atas tuh. Bema ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Sehingga yang ditunjuk sama si jempol itu menjadi kutub utara, yang tidak ditunjuk ya menjadi lawannya, yaitu kutub selatan. Nih, utara dan lawannya menjadi kutub selatan. Nah, bagaimana kalau bentuk seperti ini yang di sebelah kanan gitu, yang ini? Untuk rangkaiannya, penggambaran rangkaiannya, tangannya kita ilangin dulu. Ini tetap kayak tadi. Cuman baterainya kita balik, kita putar balik baterainya. Jadi yang kutub positifnya di sebelah kanan, negatifnya sebelah kiri. Artinya nanti arusnya dia ke kanan dulu, ke kanan, terus ke atas. Nah, ini kan nggak kelihatan. Artinya kalau nggak kelihatan dia dari belakang dulu. Jadi dia dari belakang, baru masuk ke depan. Pas di depan yang tentunya arahnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, terus nyampe masuk ke kutub negatif. Nah, inilah nanti penggambarannya seperti ini. Jempolnya arahnya ke sebelah kanan. Nih, jempolnya. Sana ke kanan. Ini mengikuti arah si arusnya. Ke bawah nih jempolnya. Sorry, jari yang lain. Gitu loh. Artinya, kalau bentuk seperti ini, XY-nya, karena di sini ujung X sama ujung Y, maka si X ini akan menjadi kutub selatan karena dia tidak ditunjuk oleh ibu jari atau jempol. Sedangkan si Y karena ditunjuk sama jempol tuh, dekat sama jempol atau ditunjuk sama jempol, maka dia menjadi kutub utara. Seperti itu. Nah, itulah untuk cara-cara pembuatan magnet. Dan untuk hari ini saya rasa cukup untuk sampai di sini. Untuk kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada nggak tanyain? Halo, orang mana nih? Apakah masih ada di sini kalian? Jelas, Pak. Oke, kalau ada mau nggak ditanya lagi nih. Nanti sambil ini ya,